Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kita bisa berjumpa kembali di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi dalam kehidupan. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat HR Channel, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah cara agar rezeki kita tidak ada putusnya, yang insya Allah sahabat semua sangat mudah melaksanakannya. Berikut inilah cara tersebut. Namun sebelum lanjut, jika sahabat semua berkenan untuk membantu subscribe, like, comment, and share agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini, terima kasih. Jika hidup kaya adalah suatu keniscayaan bagi manusia, maka miskin juga demikian, ia menjadi sesuatu keniscayaan yang bisa dirasakan oleh siapa saja. Semuanya berhak untuk kaya, dan juga niscaya untuk fakir dan miskin. Akan tetapi, hidup kaya dengan serba berkecukupan, menjadi suatu keinginan setiap manusia. Hidup dengan tidak bergantung kepada orang lain merupakan dambaan setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Karena itu, dalam catatan sejarah, tidak sedikit para sahabat yang mengadukan nasibnya kepada Rasulullah, perihal kehidupan mereka yang mengalami kesulitan, yakni hidup fakir miskin yang penuh kekurangan perihal materi. Dalam Al-Quran dijelaskan, bahwa rezeki semua makhluk yang ada di muka bumi sudah dijamin. Dan perlu diketahui, bahwa rezeki tidak selalu berhubungan dengan materi, melainkan murni sebagai nikmat dari Allah yang wajib disyukuri, baik berupa harta, sehat jasmani dan rohani, serta bisa hidup dengan taat kepadanya. Sekali lagi semua adalah rezeki. Dan Rasulullah memberikan sejumlah amalan untuk kelancaran rezeki umatnya. Hanya saja, beberapa orang masih memandang bahwa rezeki adalah tentang kekayaan dan uang yang melimpah, yang hal itu hanya bisa dirasakan oleh beberapa pihak saja. Kaya dengan memiliki uang yang sangat banyak, tidak lantas bisa dinikmati secara menyeluruh. Begitu juga dengan hidup miskin, tidak lantas membuatnya tidak bisa menikmati apa yang bisa dirasakan oleh orang kaya. Semua sama-sama berhak dan niscaya, hanya saja latar belakang miskin terkadang sering dijadikan alasan, bahwa mereka tidak akan pernah menikmati apa yang dirasakan orang kaya. Rasulullah juga tidak menutup mata, dan membiarkan mereka terus-menerus hidup dalam kekurangan. Beliau memberikan beragam cara, dan tips-tips agar para sahabat terhindar dari kefakiran dan kemiskinan. Kisah-kisah itu oleh para ulama diabadikan dalam suatu kitab karangan mereka, menjadi suatu bab secara khusus yang hanya menjelaskan tentang cara-cara agar terhindar dari kemiskinan. Misalnya, Sayyid Muhammad bin Ali Hirid, Al-Alawi, Al-Husaini At-Tarimi, dalam salah satu kitab karyanya, menceritakan tentang suatu riwayat dari sahabat Sahal bin Sa'ad, tentang seorang laki-laki yang hidup dalam kefakiran dan kemiskinan. Berikut langkah-langkah yang diperintahkan Rasulullah, agar hidup kita tidak pernah putus dari rezeki yang berlimpah. Yang pertama, mengucap salam, dan membaca surat Al-Ikhlas sebelum masuk rumah. Sayyid Muhammad bin Ali menceritakan, bahwa suatu saat datang kepada Rasulullah seorang laki-laki, dengan tujuan untuk mengadukan nasibnya. Dalam pertemuannya, laki-laki itu menceritakan kepada Rasulullah, bahwa dirinya hidup menjadi seorang fakir miskin, yang hidupnya tidak memiliki penghasilan sedikit pun. Kebiasaannya sehari-hari selalu bergantung kepada orang lain, terkadang meminta, kadang juga berutang. Mendengar kisah kehidupan laki-laki tersebut, Rasulullah kemudian memberikan tips, agar terhindar dari hidup dalam keadaan fakir miskin, dan Rasulullah bersabda, apabila engkau memasuki rumahmu, maka ucapkanlah salam, jika di dalamnya ada satu orang. Dan jika tidak ada seorang pun di dalamnya, maka ucapkanlah salam kepadaku, assalamu alaika ya Rasulullah, dan bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali. Sayyid Muhammad bin Ali Hirid, Al-Wasailusi, Syafi'ah fil Askarin Nafiyah wal Awradil Jamiyah cetakan pertama 1405 Hijriah, halaman 471. Sebagai umat Islam, ketika laki-laki tersebut mendengar penjelasan Rasulullah, ia sangat bangga dan bersedia untuk melakukan apa yang telah diajarkan oleh Nabi akhir zaman itu. Ia pun pulang dengan sangat lega, meski materi berupa uang dan sesamanya tidak ia terima dari Rasulullah,
akan tetapi dengan bacaan itu sudah melebihi materi berupa dunia dan isinya. Sampai di rumah, laki-laki itu langsung mengamalkan apa yang ia terima dari Rasulullah, bahkan ia dengan istiqomah membaca salam ketika hendak masuk ke dalam rumahnya. Jika ia tahu di dalam ada orang, dan membaca salam kepada Rasulullah. Jika tidak ada seorang pun, kemudian dilanjut dengan membaca surat Al-Ikhlas. Alhasil, Allah memberikan rezeki melebihi apa yang diinginkan sebelumnya. Sayyid Muhammad bin Ali Hirid berkata dalam kitabnya, maka Allah mengatur, memberi kepadanya rezeki, hingga melimpah kepada tetangga dan kerabatnya. Halaman 471. Yang kedua, membaca sholawat. Masih dalam kitab yang sama, halaman yang sama, dan kisah yang juga sama, yaitu sama-sama kisah fakir miskin. Namun kisah ini berasal dari sumber yang berbeda. Sayyid Muhammad bin Ali Hirid menceritakan kisah Imam Al-Kastalani, yang dalam hidupnya juga berbanding lurus dengan kisah laki-laki di atas. Ia juga salah satu ulama yang sejarahnya juga hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Sandang pangan sangat sulit baginya, disebabkan tidak adanya penghasilan sedikit pun dalam kesehariannya. Demikian pula Imam Al-Kastalani dalam setiap harinya, hingga umurnya yang sudah mendekati senja masih saja dalam hidup yang serba kekurangan. Akan tetapi, suatu saat ia bermimpi didatangi oleh Rasulullah dalam mimpinya. Tanpa basa-basi, Al-Kastalani langsung menceritakan hidupnya yang sangat melarat kepada Nabi pemberi syafaat itu. Rasulullah kemudian mengatakan kepadanya untuk membaca sholawat berikut. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, dan berilah kepada kami dari rezekimu yang halal, baik, diberkahi, yang dengan rezeki itu bisa menjaga wajah-wajah kami, dari bergantung kepada seorang dari makhlukmu. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam ajaran Islam juga diajarkan tentang cara menjadi orang-orang yang terhindar dari fakir miskin. Islam tidak pernah menutup mata, dan membiarkan pemeluknya hidup dalam keadaan melarat. Hanya saja, tolak ukurnya memiliki beberapa cara, ada yang dengan bekerja dan berusaha, dan ada juga yang bekerja disertai dengan zikir-zikir, untuk meningkatkan spiritual kepada pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, cara yang terakhir ini, harus kembali ditumbuhkan dalam diri setiap muslim, bahwa rezeki tidak selalu tentang usaha dan bekerja. Ada juga yang oleh Allah diberikan dengan cara membaca amalan-amalan tertentu, dan bacaan khusus sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah, kepada laki-laki dan Imam Al-Kastalani di atas. Sahabat HR Channel, akhirnya video pembahasan kali ini, jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, kami minta maaf yang tiada batasnya. Akhir kata, wallahu alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.